Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah Tuhan di rumah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, berbicaralah, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu, biarlah setiap kata demi kata Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Baik kami yang ibadah online di rumah. Kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Kami serius mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa ya, baik-baik semuanya, dahsyat. Ini luar biasa Tuhan kita itu memang ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Biarlah hari-hari ke depan ini kita mempersiapkan sungguh-sungguh merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita akan memasuki Jumat Agung. Kalau Katolik itu panjang rentetannya saudaraku ya. Mulai Rabu sudah sibuk mereka ibadah terus. Rabu abu. Kamis apa? Kamis putih. Masuk Jumat Agung. Selesai Jumat Agung, Sabtunya Sabtu Sunyi. Minggu Paskah. Itu mereka ibadah terus. Kalau kita enggak, cuman Jumat. Ketemu lagi Sabtu. Nah, mari biarlah kita sungguh-sungguh merenungkan. Kasih Yesus buat kita itu enggak main-main Bapak Ibu ya. Kalau kita ini tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, wow, ya gitu-gitu aja nanti jadinya saudaraku ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 saya akan bacakan buat saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dikatakan, saya ulangi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Biarlah dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara renungkan, saudara sungguh-sungguh hafal ayat ini. Ya, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini, orang yang paling mengasihi sahabatnya, terjemahan sehari-hari, orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Ketika kita membaca Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, maka kita menemukan di situ yang berkata siapa? Tuhan Yesus sendiri. Berarti ketika Yesus berkata ini, Yesus mau menerangkan kepada murid-muridnya, Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dalam dunia ini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihku buat kamu. Amin. Kasihnya Yesus itu begitu besar buat saudara dan saya. Tidak dapat dinilai oleh apapun. Itu pengorbanan yang luar biasa mahal harganya. Sampai Yesus mati di atas kayu salib. Menebus siapa sih? Manusia. Yang modelnya begini ini enggak kebaikan, enggak kebenaran ya toh. Dua bleke pol akeh wis angel aturane, angel tuturane, model-model begitu yang ditebus oleh Yesus mati di atas kayu salib. Makanya hari ini kalau kita ini semuanya dibenarkan, kita masuk dalam pilihannya Tuhan, kita ini sungguh-sungguh bersyukur loh sama Tuhan. Ya, saudara bisa melayani Tuhan, itu suatu kehormatan yang luar biasa. Harusnya kita bangga, bukan berat hati, bukan karena terpaksa, tapi kita dengan sukacita. Jadi kalau saya renungkan ini saudaraku, kita renungkan perkataan Yesus. Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Ini menggambarkan yang pertama buat kita, bahwa tidak ada orang yang mampu menyangkali diri lebih dari Tuhan Yesus. Enggak ada yang bisa menyangkali diri. Coba kita buka dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-8. Siapa itu Tuhan Yesus? Siapa itu Yesus? Dikatakan Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, kata mengosongkan di sini memakai kata kenosis. Kenosis itu menunjukkan bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Dia mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Tidak setara lagi dengan Allah. Dia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Dengar baik, Yesus itu mati di atas kayu salib bukan karena tombak Romawi yang tajam itu. Bukan karena paku. Tapi Yesus, Alkitab katakan, Yesus mati di atas kayu salib karena dia mau menyerahkan nyawanya. Ya kan? Dia serahkan nyawanya, hidupnya buat saudara dan saya. Dengar baik, makanya ada banyak manusia yang merasa dirinya hebat, sombongnya amit-amit hebat. Dia baca Alkitab, dia pelajari Alkitab, bukan berkaca pada dirinya sendiri, tapi justru ketika dia belajar Alkitab, dia mau mencari untuk keuntungannya dia. Dia mencari untuk kepentingannya dirinya sendiri. Kalau cocok dia lakukan, kalau tidak cocok diputar balik, dipelintir pengertiannya. Tujuannya satu, untuk kepentingannya dirinya sendiri. Hari-hari ini bahaya, saudaraku. Banyak contoh pengajaran-pengajaran sesat. Ya, banyak, saudaraku. Ada yang berkata begini, nggak perlu kita ini ke gereja. Orang Tuhan itu mah hadir loh. Dia itu dimanapun hadir. Jadi kalau saudara ke ibadah ke gereja, buat apa? Di gereja Tuhan hadir, di rumah Tuhan hadir enggak? Hadir. Di kamar mandi? Hadir. Di kantor? Hadir. Ya, di nightclub? Hadir kabeh. Oh, dia mah hadir kok. Tapi jangan dipelintir. Jadi enggak usah ke gereja. Buat apa ke rumah Tuhan, ke gereja? Ibadah di rumah saja sama saja. Ini kan susah toh. Ini loh kalau sudah dirasuki iblis, dia belajar Alkitab, dia merenungkan Alkitab, tapi untuk kepentingan dirinya. Padahal dia malas ibadah, dia malas ke gereja, tapi dia pelintir. Aku loh di rumah ya podo aku gereja memuji menyembah Tuhan. Ya Tuhan hadir kok. Sadarkah kita, kenapa umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir itu untuk apa? Itu keseriusannya Tuhan loh. Umat Israel dibebaskan hanya untuk ibadah. Tapi hatinya Fir'aun begitu keras. Berapa itu yang harus binasa? Hanya khusus untuk umat Israel bisa ibadah. Dalam bahasa Yunani kata ibadah itu ada arti kata koinonia. Koinonia itu apa? Persekutuan. Jadi seperti inilah, ini ibadah kita, persekutuan. Kita memuji, menyembah Tuhan, ya kan? Disinilah tempatnya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di sini, kau lihat temanmu diberkati Tuhan, kok enak diberkati Tuhan? Luar biasa diberkati, aku kapan Tuhan? Aku kapan? Ngamuk mbak Tuhan. Harusnya dicek, cross check, kenapa? Alkitab katakan latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Percayakah kita ini? Jadi ibadah itu serius. Jangan diputar balik. Hari ini ada banyak yang putar balik. Makanya sekarang ada gereja YouTube. Gak ke gereja lagi, di rumah karena omnipresent, Tuhan Maha Hadir. Ada yang sampai ini. Apakah seperti itu, saudaraku? Bahaya. Apalagi nanti tahun-tahun ke depan saya dengar ini kemajuan teknologi ya, 5G ini nanti saudara di rumah seolah-olah
saudara pakai kacamata begitu, saudara hadir di rumah Tuhan, di gereja. Wow, ngeri loh ke depan ini. Kalau saudara tidak bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan, gampang hilang. Hilang, saudaraku. Ya. Yesus merendahkan diri. Dia itu Tuhan. Dia mau menurunkan derajatnya. Dia mau mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Ketika dia mati, dia itu Tuhan. Dikubur di mana? Bukan di tanahnya yang mewah, tapi justru miliknya orang lain. Siapa itu? Milik Yusuf dari Arimatia. Yusuf pinjem lagi. Aduh, kasihan ya. Rasanya Tuhan tuh sampai kasihan begitu. Makanya yang kedua, tidak ada kasih yang lebih besar. Kalau saudara renungkan sungguh-sungguh ya, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini juga menggambarkan tidak ada orang yang begitu peduli dengan engkau. Gak ada orang yang begitu peduli dengan kita selain kasih Tuhan. Amin. Alkitab katakan dalam Lukas pasal 15, 100 ekor domba, satu hilang, yang dicari siapa? Satu. Itu kepedulian Tuhan. Tapi jangan dibalik dalam mindset kita ini. Kadang manusia itu dibalik. Loh, Tuhan itu peduli ya. Satu dicari. Aku percaya aku ini anak Tuhan. Tuhan pasti cari aku. Loh, sebaiknya jadilah lah 99 orang domba yang baik. Ya toh? Supaya engkau enggak dicari-cari. Ngapain buat susah orang, buat susah Tuhan Yesus. Yesus itu mati begitu mahal pengorbanannya buat saudara dan saya. Tapi kita masih maunya anak-anak terus ya. Tuhan tuh terima aku apa adanya. Loh iya memang. Seringkali begitu. Kalau udah tukaran suami istri ngomongnya begitu. Kamu enggak usah nuntut aku berubah, enggak usah nuntut aku berubah. Wong Tuhan lu terima aku apa adanya. Tuhan lu sayang sama aku. Kamu enggak sayang sama aku ya enggak apa-apa. Tuhan sayang sama aku. Ditanya-tanya, lu kenapa kok gitu? Iya Pak, pulangnya malam terus. Kalau ditanya, kalau udah pulang itu mabuk Pak. Bau bir, alkohol Pak. Kalau dia menang judi tiba-tiba pakai cincin emas Pak. Setelah itu mana cincinmu? Ngomongnya ini aku dapat berkat dari Tuhan. Begitu cincinnya hilang, wah ngamuk-ngamuk, mana cincinmu? Diambil lagi sama Tuhan, kalah judi. Makanya sama Tuhan masih dikasih panjang umur, masih hidup. Tapi masa mau sampai seperti itu? Umur 50 tahun tetap begitu? 60 tahun tetap begitu? Kalau belum dipanggil Tuhan, bersyukurlah. Tuhan masih beri engkau untuk bertobat. Tapi engkau sedang membuang waktumu sia-sia, saudaraku. Enggak ada orang yang peduli dengan engkau. Maka sampai dikatakan begini, dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadamu, aku itu Yesus ya. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Yesus itu peduli sama kita. Saudara mesti cek diri kita, Tuhan, aku ini sudah menyenangkan hati Tuhan enggak? Ya. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, di situ ada sebuah kisah yang luar biasa terkenal. Ada seorang yang dirampok, dipukuli, sudah hampir setengah mati, ditinggal begitu saja di tengah jalan, lalu yang lewat siapa pertama? Imam, orang Lewi, ya Imam dan Lewi lewat cuma dilihat tok, lu saknone rek. Aduh kok bisa gini ya, saknone gitu tok. Seringkali kita ini cepat tergerak, tapi susah bergerak. Tergeraknya cepat, tapi bergerak wabot ya itu. Kalau kita belajar sejarah Imam orang Lewi itu siapa? Itu orang-orang penting yang punya kedudukan. Di mata orang Yahudi, Imam orang Lewi itu orang yang terhormat. Dia selalu mengajar tentang kasih, ya toh? Perbuatan baik, perbuatan kasih. Itu orang Lewi, orang imam orang Yahudi. Ya.
Tapi justru Alkitab mencatat yang menolong orang yang habis dipukuli, yang habis diajar, siapa? Samaria. Samaria itu penduduk wilayah utara, penduduk Israel wilayah utara. Jadi suku Samaria itu suku yang dihina, suku yang dibenci oleh orang Yahudi. Tidak ada harganya. Orang Yahudi tidak mau urusan sama orang Samaria. Dengar baik, makanya hidup ini saudaraku, jangan berharap sama manusia. Sekalipun dia pendeta, sekalipun dia hamba Tuhan katanya, ya toh, berharaplah sama Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tapi ketika engkau berharap sama manusia, engkau pasti kecewa. Nanti Tuhan yang akan menggerakkan siapa sanggup menolong kau. Ini orang Samaria, orang yang gak masuk hitungan, digerakkan sama Tuhan untuk nolong orang yang dipukuli, orang yang dirampok. Memang Alkitab tidak mencatat siapa itu yang dipukuli, siapa itu yang dirampok. Apakah itu orang Arab, apakah itu orang Romawi, atau itu orang Yahudi, atau itu orang Yunani, gak ditulis, gak tahu. Tapi yang kita tahu seharusnya orang imam, Lewi, itu orang yang ngerti tentang kasih. Tapi mereka tetap ras, begitu mungkin ya, beda-bedakan, sopo iki? Itu. Nah itu yang terjadi, hidup dalam dunia itu begitu. Ya. Tapi Tuhan sanggup menggerakkan siapapun untuk menolong saudara ketika engkau dalam kesesakan. Itu. Makanya itu kita perlu apa? Komunitas. Itu perlu. Komunitasmu benar, engkau akan dibawa menuju kepada kebenaran. Kalau komunitasmu salah, engkau pasti tersesat. Hari-hari ini banyak pengajaran yang menyesatkan kita loh. Hati-hati. Saya cuma pesan hati-hati. Sekolah teologi tambah banyak, tambah berkibar. Tapi yang sesat pun juga berjalan. Tidak main-main loh saya. Sesat pun juga berjalan. Berarti nanti ke depan para teolog bisa ribut, bisa berantem. Kita menerangkan Tritunggal aja enggak gampang. Kalau enggak ngerti. Ada yang modal ada yang Arianisme, nanti alirannya seperti Saksi Yehova. Ada macam-macam. Maka itu saudaraku, sungguh-sungguhlah cari komunitas yang benar yang akan membuat saudara hidup sehat. Kalau engkau sehat, rohanimu, jiwamu sehat, engkau pasti diberkati Tuhan. Iya, ini tahun terobosan loh buat kita. Ya, breakthrough. Saya akan lanjutkan aja terus. Nanti saya akan masuk ke sana. Yang ketiga, tidak ada kasih yang menggambarkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Ini menggambarkan yang ketiga. Yesus itu rela mau berkorban buat saudara dan saya. Ini korbannya Yesus buat kita itu luar biasa. Yang pertama, ia mau mengorbankan kekayaannya, kedudukannya buat saudara dan saya. Coba saya akan buktikan 2 Korintus 8 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2, 3. Karena kamu telah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena apa? Kemiskinannya. Dari ayat ini seharusnya kita sadar, kita ngerti. Berarti saudaraku, kita ini kalau kaya, kita punya apa-apa hari ini, itu karena siapa? Dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kamu dan saya jadi kaya. Yang amin cuma istri saya. Kok yang lain mikir gini, loh Pak, wah ini teologi kemakmuran nih. Kemakmuran. Aduh, ngomong teologi kemakmuran. Nanti susah, melarat, murtad. Repot, mana Tuhan kau tinggalkan, betul enggak? Lek soke yo seneng, soke yo lali mbek Tuhan. Kan repot ini. Susah manusia ini. Makanya ketika engkau melekat sama Tuhan, engkau lagi dilatih Tuhan, punya pikiran, mindset yang benar, hidupmu pasti benar. Saya beritahu saudaraku, ini tahun 2023, ini tahun breakthrough buat kita, itu terjadi. Di awal tahun Januari, di bulan Januari, saudara ingat, waktu saya khotbah tiba-tiba Tuhan pesan, lihat 2-3 bulan ke depan,
Tidak lebih dari 3 bulan saya katakan. Akan terjadi transformasi besar, breakthrough terjadi dalam hidupmu. Kemarin saya dengar youth khotbah, waktu di youth, saudara buka itu youth, dengar khotbah. Itu anak-anak youth banyak kesaksian. Dan luar biasa, sebelum Maret berakhir, semua mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Iya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saya saksikan, saya sebagai gembala, saya senang lihat jemaat diberkati Tuhan, jemaat dipulihkan Tuhan, itu saya senang. Tuhan tahu hati saya. Ya. Apa itu? Oh, Facebook ya. Ada yang betul-betul peduli, cek sound ya toh. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau saya cerita, saya saksi, bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan. Kalau ada di hatimu iri, aku kok enggak ya Tuhan, kenapa? Coba cek, cross check. Mungkin kamu takut melangkah. Dengar baik, iman kalau enggak disertai dengan penderitaan, itu enggak akan pernah mengalami yang namanya kesaksian nyata. Jadi ketika engkau beriman, engkau percaya, engkau siap menderita apapun yang terjadi. Harga yang harus engkau bayar begitu mahal. Bayar. Hadapi itu, engkau akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja. Ya. Saya saksikan ini. Ini Pak Randy ini kita kemarin lihat mujizat-mujizat luar biasa. Udah keliling ke luar negeri kemana-mana, ke Turki. Ya. Kemarin dia saksi. Apa-apa ya Pak ya? Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa terus supaya Pak Randy kuat diberkati Tuhan. Iya. Jemaat Narwastu Mujizat, ingat berapa tahun yang lalu Tuhan katakan nanti di dalam gereja Narwastu Mujizat ini akan banyak muncul konglomerat. Konglomerat bukan dari luar, dari jemaat yang siap diberkati Tuhan. Ini kalau saya ngomong gini, ini mimbar kudus, nggak main-main saudaraku. Tapi kalau Anda tidak kuat diberkati Tuhan, mampet cuman segitu aja. Kemarin sebelum tanggal 31 berlalu, Pak Randy sudah tanda tangan akad, rumah 2 lantai sudah jadi. Itu kalau tidak karena Tuhan tidak bisa Pak ya. Wah, wis ceritanya wis akeh, ndak masuk di akal saudaraku. Ndak masuk di akal. Saudara jangan gini, 2 lantai, wah kok mek sak lantai. Gak apa-apa padha mbek aku ya toh. Ngapain mau iri-irian? Jangan ke saudara gini, wah Pak Randy 2 lantai, aku mau 3 lantai Tuhan. Bersama Yesus wong kon njaluk wis iri ngono ya Kak. Wis angel ya toh, angel, jangan iri saudaraku. Sudah diberkati Tuhan, kemarin mobilnya diganti mobil baru sama perusahaan. Wih, mobil apa? Pak Leri jok wawi-wawi aja Pak. Pak Leri. Tadi Pak Leri juga bisiin saya tadi. Pak Leri bisiin saya. Pak, sebentar lagi Pak. Saya akan ngalami terobosan baru Pak. Tapi saya ngomong sama istri saya. Mana istrinya, ada enggak ini? Oh ya puji Tuhan ada. Tak pikir kalau istri gak ono, bener enggak ngomongnya itu? Ngomong gini sama istri saya. Ojo lali yo perpuluhan nih. Betul ya Bu Leri? Ngomong gitu Pak Leri? Kalau enggak ngomong loh Bu, ini mimbar kudus ya. Ngomong gitu ya? Oh ngomong gitu ya, disaksikan ini Tuhan dan jemaatnya. Dan ini orang yang taat setia luar biasa. Pak Leri bilang gini, karena itu Pak, itu kunci tingkap langit dibukakan, berkat oleh Tuhan. Tingkap langit akan terbuka, curahkan berkat, betul enggak? Saudara percaya enggak? Kalau saudara percaya terjadi. Tapi hari ini ada pengajaran sesat lagi. Persepuluhan itu perjanjian lama, yang baru sudah enggak perlu. Saya sampai aduh. Dan ini memang jadi diperdebatkan di grup kami para dosen. Dia ngomong ini sesat ini. Wes kacau. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara mesti ngerti. Perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang disembunyikan. Ketika engkau baca perjanjian baru, itulah perjanjian lama yang diungkapkan. Amin. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama berlaku di muka bumi ini. Enggak ada yang tidak berlaku lagi. Hukum Taurat Pak tidak berlaku. Makanya Yesus katakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi justru itu apa? Menggenapi supaya orang ngerti. Kalau tidak ada hukum Taurat, orang tidak ngerti mana itu baik, mana itu benar, mana itu yang dosa, mana itu yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang nggak tahu.
Kalau bicara hukum Taurat 613, mumet orang itu. 365 dimulai dengan kata jangan, jangan. Tapi yang sisanya 200 sekian itu lakukan, bingung kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, tabir bait suci terbelah jadi dua. Kita hidup dalam kasih karunia. Tapi hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran melenceng lagi ke sana yang disebut hyper grace. Ya toh? Hyper grace tambah ngeri lagi. Jadi kalau saudara sudah terima Yesus, enggak usah minta ampun kalau berdosa. Karena dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib. Baik sebelumnya dan sesudahnya engkau berbuat dosa. Dan nanti kalau engkau akan berbuat dosa, Tuhan Yesus, Tuhan sudah tahu dan itu semuanya sudah diampuni di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Wes. Berbuat dosa kabeh mari ngono mulih. Terus ngomong apa? Dosaku wis diampuni ambek Tuhan. Tenang. Kemarin saya dengar Pak Randy ini khotbah. Dia renungkan firman Tuhan, dia berkata begini. Saya ini kerjakan sekuler, diajak ke dunia gelap. Dunia gemerlap ya, keliru. Dunia gemerlap malam itu, dunia malam. Tapi saya enggak mau. Saya berpikir begini cara manusia, aduh eman nih kira ngurangi ini. Ini kan mesti kesempatan mendekati customer. Memang kalau mendekati para customer itu kan ya modelnya begitu. Gemerlapan itu. Dunia gemerlap. Enggak mungkin lah customer akan didekati. Ayo ke rumah Tuhan, yuk ke gereja. Pernah mau ajak ke gereja, Ren? Ayo ke rumah Tuhan. Wah, tambah dijauhi pasti. Ya kan? Itulah yang terjadi di dunia ini. Tapi ada pengajaran yang lain lagi, hyper grace. Wah, itu kalau konsep berpikirnya salah, wah bahaya, saudaraku. Bahaya. Persepuluhan itu padahal kesempatan kita itu adalah bukti kecintaan kita sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kita nggak bisa mengabdi dengan dua Tuhan. Ya toh? Nggak bisa. Tuhan atau mamon, nggak bisa. Ayo, yang mana? Kalau engkau cinta Tuhan, orang cuma dikasih hanya Tuhan minta 10%, itu saya mau dikorupsi. Susah manusia nih. 90% loh Tuhan sudah bilang, itu punyamu, kamu yang kelola. Yo, 90% mau dimplok kabeh. Tuhan suruh, engkau harus menabur supaya engkau menuai. Ya toh? Dari 90% engkau tabur enggak? Kasih orang tua, saudaramu yang membutuhkan, temanmu. Itu kan dari 90. 10% Tuhan cuma minta, itulah bukti kesetiaanmu. Itulah milik Tuhan yang kau kembalikan. 10% masih ngomong. Gak berlaku. Karena dalam perjanjian baru memberikan seluruhnya. Persembahkan. Aduh saya bingung. Ngomong gak berlaku, sekarang perjanjian baru memberikan seluruhnya. Nah seluruhnya. Berarti seharusnya yang dikasih Tuhan berapa? 100. Terus ngomong apa? Mangan apa aku itu 100? Nah terus apa aku? Lu kan repot loh. Orang Tuhan cuma suruh 90, sik nawar, enggak oleh. Tuhan suruh sampai keliru. Tuhan suruh 10 aja sik nawar. Sama. 6 hari kita kerja, Tuhan cuma minta 1 hari, enggak. Hanya 2 jam ibadah paling lama, betul enggak? Ibadah dalam minggu 2 jam saja, sik ditawar. Enggak usah ke rumah Tuhan, karena Tuhan maha hadir, Tuhan itu maha kuasa. Gergetan aku sesuai toh. Susah orang model-model begini sih aku. Makanya dengar baik, jangan sampai engkau terpengaruh. Kalau engkau kumpul sama orang-orang model begini, jadinya engkau akan seperti itu. Yang dulu engkau rajin ibadah, engkau rajin ke rumah Tuhan, engkau rajin melayani Tuhan, engkau akan jadi orang, wes di rumahnya santai, yang penting Tuhan tahu hatiku. Iblis itu membawa kita, derajatnya miring sedikit aja, akan membawa semakin jauh hidupmu kepada Tuhan. Beritahu kiri kananmu supaya enggak tegang semuanya. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi itu yang ngomong itu waktu kasih video TikTok itu, aduh saya ngeliat aja, Yesus modelnya kayak gitulah. Nah enak nanti kalau saya sebut-sebut gini ya, saudara tahulah. Ada banyak sekarang itu, aduh aneh-aneh.
Makanya di GBI itu saudaraku dilarang seharusnya pakai PS. Karena PS itu kan pester. Susah, ada jenjang kependetaan. PDP, PDM, PDT. Kalau dulu PDP pendeta pembantu, PDM pendeta muda, karena banyak yang tersinggung, berubah. Pendeta apa itu? Pratama. Terus naik pendeta madya. Jadi gitu sekarang. Kalau pendeta T, pendeta penuh. Karena dulu pembantu muda, pendeta tua jadinya. PDT. Ada jenjang, tapi sekarang jenjang itu ditiadakan. Semuanya pasang PS. Pester. Bukan PlayStation, saudaraku ya. Jadi kita ini bingung kadang kalau mendengar di YouTube antara ini PDP, masih pendeta masih baru, atau sudah senior. Tidak ada, bingung. Karena semua pasang PS. Saya bilang, loh kamu masih PDM toh? Iya Pak, kesuwen PS saya loh. PS. Makanya di sini saya nggak pakai PS-an saudaraku. Ya toh? Pester. Nggak pakai begitu. Itu namanya jenjang kependetaan. Jadi kalau saudara baca ayat ini saudaraku ya, yang pertama menggambarkan Yesus itu berkorban semuanya buat saudara dan saya. Dari segi kekayaan dia rela miskin supaya saudara dan saya jadi kaya. Dia yang terhormat menjadi perhina. Jangan saudara ubah, engkau sudah perhina minta terhormat. Minta dihormati, minta dilayani. Aduh, ya begitulah saudaraku manusia ini. Makanya enggak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus buat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Yang kedua dikatakan begini. Ia mengorbankan kemuliaannya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Saudara. Dikatakan begini, ini buktinya dia korbankan kemuliaannya. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tadi saya bacakan, ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi manusia ini jangan kelewat batas ya saudaraku ya. Harusnya engkau itu sudah rendah, minta tinggi. Engkau itu hamba, minta jadi Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu butuh saudara gitu ya. Wah, sadar ya. Kita ini yang butuh sama Tuhan. Amin. Kita yang butuh sama Tuhan. Minta rumah nggak dikasih rumah ngamuk, ngambul, gak ke gereja. Jauh dari Tuhan. Karena apa? Doaku nggak dijawab Tuhan. Aku padahal kepingin punya rumah, tapi nggak dijawab. Kalau dikasih malah uangku katut. Sekarang aku nggak bisa Pak punya rumah. Mau beli rumah, ngontrak aja nggak ada uangnya. Yombo, bingung aku ya. Saya bingung. Itu yang terjadi. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi rumus ekonominya Tuhan itu enggak pernah diminta, tapi selalu ditambahkan. Engkau enggak pernah minus, tapi selalu surplus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Harusnya seperti itu, saudaraku. Kami ini berdua hamba Tuhan, ya. Anak-anak menyaksikan hidup kami. Kami ini ngeri-ngeri asik, saudaraku. Tapi Tuhan itu selalu selamatkan, saudaraku. Selalu selamatkan, luar biasa pertolongan Tuhan. Saya ini kemarin uang itu udah habis-habisan, udah banyak. Ya. Tapi waktunya ganti oli mobil. Gimana ini ganti? Itu saya lihat catatan saya, waktu saya ganti oli mobil, harusnya butuhnya 6 liter. 6 liter itu, harga oli itu 800-an, 800.000. 760 berapa gitu, 800 saya bulatkan. Kemarin tidak ada yang literan, jadi harus 4 liter, jadi 8 liter. Harusnya saya tanya berapa ini? 1 juta. Wow, 1 juta ya. Tapi karena saya punya teman baik, dia tidak bohongin saya. Dia bilang gini, ini aja, ini ada promo, sekarang ada promo. Ayo tak ajari caranya. Loh ya tak sungguhan, iya, tapi caranya begini, harus 1 akun ya, tidak boleh 2 akun. 1 akun. Nanti bayar sendiri sampai 4 kali. Oh gitu ya. Jadi total akun saya sama istri saya, kami cuma beli oli mesin itu 8 liter itu.
360.000. Dahsyat Tuhan. Saya pikir, ya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bawa oli itu lego, saya pikir langsung saya ke sana. Servis, ganti oli. Begitu dibuka kap mobil, waduh Pak, ini udah mulai bocor-bocor Pak. Iya tak? Iya, jadi agak lama Pak ya. Jadi Bapak sampai sorean ini Pak, gimana ini? Waduh, ya ini saya gantikan semua ya. Maksudnya nggak diganti ya? Besok saya Selasa berangkat ke Malang, sidang MD, majelis pendeta. Ya sudah Pak, ganti Pak, diservis semua. Ditune up ya Pak? Iya semua. Ini filter olinya bawa Bapak? Oh enggak bawa Pak, oh ganti ya? Iya harus ganti, saya gantikan semua ya. Ya, singkat cerita selesai. Masa pendeta pura-pura lupa? Ya kan enggak boleh toh. Sebelum saya pulang, terima kasih Pak ya, sudah selesai Pak ya, terima kasih. Saya tanya, berapa Pak ini semua? Berapa? Oh enggak usah Pak. Loh enggak usah gimana? Loh berapa? Saya kan harus bayar. Saya bilang, berapa? Sudah ada yang bayar Pak. Saudara gak percaya toh? Lihat pandangan saudara masa ya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sudah ada yang bayar. Jadi di hari ulang tahun istri saya 31 Maret, kami seharian itu hampir seharian di bengkel ya. Tapi kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Itu loh, itu pemeliharaan Tuhan. Sama ini Pak Randy juga begitu. Cicilan rumahnya sampai murah. Wis tak buka tidik ya Randy, gak apa-apa ya. Suwe-suwe gak tahan. Apa Randy saksi dewek ta? Mau saksi dewek ta? Pak Randy saksi dewek aja ya. Supaya kita semuanya diberkati Tuhan. Semua itu mengalami terobosan loh. Istrinya Pak Randy juga mengalami terobosan. Sampai bentar lagi dapat jatah lagi ke luar negeri mereka. Istrinya Pak Viko juga ngalami. Semua itu tambah terima berkat Tuhan luar biasa. Bu Yeni juga naik gaji. Luar biasa diberkati Tuhan. Ini kayak KB saksi saudaraku. Bisa pulang jam 12:30. Saudara kecewa. Itu kita dengarkan sama-sama kesaksian yang nyata ini. Pak Randy, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Ya terima kasih kesempatannya. Jadi tanpa Tuhan saya nggak bisa sih ngelakuin semua. Jadi singkat ceritanya intinya Tuhan luar biasa. Saya Maria, aku David tahu banget lah pergumulan saya untuk pengen punya rumah itu dari menikah. Saya menikah 2015 dan saya udah nyicil rumah DP-nya itu dari 2 tahun yang lalu. Saya kemarin sempat saksi di Youth. Jadi itu persis setelah aku David waktu itu hari Minggu saksi tentang beriman ya untuk punya rumah, pokoknya kayak gitulah. Pulang saya mau beli, telepon dulu sama aku David sama Maria, nggak tahu masih inget nggak ya? Masih inget ya? Ya intinya dikasih masukan-masukan, tapi akhirnya pokoknya saya berakhir melangkah. Tapi waktu itu saya melangkahnya diajak saudara taruhan gitu ya, DP-nya tiap bulan itu 5 juta bagi 2 lah kayak gitu. Terus berjalan waktu saya kan mikir urusan rumah ini kalau kita berdua nanti pasti takutnya ya ke depan akan ada konflik atau apapun. Beberapa kasih masukan dan akhirnya intinya ya sudah saya bawa dalam doa ya. Saya percaya kalau firman Tuhan katakan kalau kita terus doa nggak jemu-jemu sungguh-sungguh dan benar-benar atas kehendak Tuhan itu pasti semuanya terjadi dan Tuhan izinkan semuanya jadi baik gitu ya. Saya doa terus sama Cynthia tiap malam, bahkan anak-anak pun sampai ikut doa. Akhirnya bulan Januari itu kan karena di Maret ini saya harus istilahnya harus cicilan itu sudah selesai, cicilan DP-nya itu di bulan Februari, jadi saya harus pindah ke KPR karena sudah selesai DP-nya. Harus pindah ke KPR. Yang jadi pergumulan saya yang pertama adalah kalau saya harus ambil yang urunan ini tadi, artinya satu, saya harus ngomong. Takutnya kan yang sana nggak mau gitu ya. Itu pergumulan saya. Yang kedua, yang pergumulan pertama, saya beranikan diri, intinya lancar, Tuhan buat lancar. Ya sudah, malah saudara saya, aku seneng kamu punya rumah dewi, malah gitu. Yang kedua, PR saya adalah saya harus mengembalikan dong yang saya urunan sama dia, which is itu nggak sedikit, 60 juta lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah KPR-nya. Nah itu KPR-nya
cukup gede, jadi total yang harus dipenuhi itu 710 juta itu. Terus saya berdoa, itu pokoknya cicilannya harusnya sekitar 6 juta something harusnya itu waktu itu dihitungkan. Kemudian ya pokoknya ada kemurahan Tuhan. Jadi saya dapat pinjaman uang tanpa bunga sama sekali. Saya dikasih 500 juta. Jadi kenapa tadi dikatakan cicilannya bisa murah, karena saya gedein di DP-nya, sehingga saya nggak harus nanggung bunga yang cukup besar. Karena kalau dengan 700 itu setelah dihitung bunganya aja itu 600 juta lebih. Ya, setelah ini tadi ditambahkan dihitung bunganya, kalau nggak salah, saya nggak lupa jujur, kalau nggak salah sekitar 200-an. Jadi turunnya cukup banyak banget. Pun juga masalah cicilannya pun cukup ringan, jadi cuma sekitar 3 juta lebih lah. Itu yang Tuhan izinkan sampai akhirnya kemarin sudah proses proses akad kredit, ada biaya-biaya semua yang keluar pun yang sebenarnya nggak saya perkirakan semuanya bisa terbayarkan. Puji Tuhan, saudaraku ya, luar biasa. Bunganya ruko ini kita sudah bayar 1 miliar lebih. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita sudah melewati 1 miliar lebih. Jadi ini kurang berapa? 5-6 tahun ya, 6 atau 7 tahun ini. Sampai lupa saya, 6 tahunan akan lunas. Jadi sekarang ini lagi pokok-pokoknya kita bayar. Kalau yang kemarin bunganya. Luar biasa kan? Tuhan itu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan taruh dalam hati saya, nanti dalam tahun ke depan ini, justru kita akan bisa bayar langsung 2 kali cicilan ruko. Ayo siap-siap yang semuanya diberkati Tuhan, jangan pernah takut. Nanti kalau saudara bilang, ini Pak untuk cicilan ruko Pak. Yang pertama saya mau tabur, saya akan buat dalam gereja langsung 2 kali kita bayar. Supaya cepat lunas. Kok gak semangat ya Bapak Ibu kok menengahi, pokoknya duit menengahi, pura-pura apa ya, kira-kira sembuh apa gak melok-melok. Tuhan taruh dalam hati saya juga, kita tahun depan nanti, saudaraku, tahun depan Tuhan taruh dalam hati saya, kita akan meretreat sama-sama ke Holy Land. Dengar baik, bukan gereja yang bayari, saudaraku ya, enggak, tapi saudara mulai nabung mulai hari ini. Ada yang punya hati kepingin ikut sama-sama ke Holy Land? Oh, yang angkat tangan itu punya iman. Berarti Pak gak duwe iman, Pak. Loh, ya kan gak angkat tangan itu. Meneng tok ayo duwe sapa? Ya ngono terus ae. Gitu terus, itu mesti dirubah, mindset kita itu dirubah. Amin. Kalau saya ngelihat keadaan jemaat Tarwasti Mujizat dari dulu, kita gak akan pernah berani melangkah. Saya gak akan berani melangkah, saudaraku. Beli ruko ini, gak berani saya. Tuhan tahu, saya diubah Tuhan, dibentuk Tuhan, saya punya iman. Maka itu jemaat-jemaat Tarwasti Mujizat, engkau yang bertumbuh jadi dewasa, imanmu juga dewasa. Amin. Ayo, yang saya nggak pernah dengar kesaksian-kesaksian, nanti cerita sama saya. Ya, ini tahun bulan Maret ini kemarin itu banyak terjadi mujizat luar biasa. Ini Seva sudah dapat beasiswa dari sekolah. Aril ini dapat beasiswa. Wes bapaknya diberkati Tuhan, bapak ibu kok anaknya dikei beasiswa sisan, ya cok iri, ya toh. Malah gratis kuliahnya, ya toh. Nah ini, semakin diangkat Tuhan, jangan pernah lupa pengorbanan Yesus itu besar buat saudara. Ya, jangan terus kongkok korban cuman sedikit-sedikit aja wes protes, ya. Sedikit-sedikit protes lalu apa? Komplain sama Tuhan. Aduh, saudaraku susah nanti saudara dipercaya Tuhan melakukan perkara besar. Yang terakhir, yang ketiga, buktinya pengorbanan Yesus. Ia mengorbankan diri hidupnya itu mati di kayu salib. Filipi 2 ayat ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kasih tanpa ketaatan itu tidak akan pernah menghasilkan kesempurnaan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus taati. Semua perintah Tuhan, semua yang Tuhan mau lakukan.
Saya ulangi, kasih tanpa ketaatan tidak akan pernah menghasilkan kesempurnaan. Kasih dan ketaatan kalau nggak jalan ini tidak akan pernah menghasilkan kesempurnaan dalam hidupmu. Jadi buktikan kasihmu dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Seperti Yesus mati di atas kayu salib. Saya nggak tunjukkan semua ayat karena jam sudah habis waktunya ya. Dalam kitab biasa dikatakan sebagai taruk ia tumbuh, wajahnya nggak berbentuk, wajah hancur. Di foto aja yang bagus karena film. Wajah tidak karu-karuan. Alkitab katakan, tulang-tulangku bisa berhitung. Jadi daging ini bergelantungan di antara tulang-tulang. Hancur-hancuran Yesus. Darahnya habis tercurah buat saudara. Itu yang Yesus berikan buat engkau. Mosok rek, lek soal duit aja 10% sik protes. Ya toh, perpuluhan aduh itu perjanjian lama protes. Ibadah protes. Enggak perlu ke gereja lagi. Di rumah saja cukup karena Tuhan Maha Hadir. Aku ini bingung saudaraku. Bingung ini nanti 10-20 tahun lagi bagaimana keadaan umat Tuhan. Ke depan ini kalau kita tidak sungguh-sungguh. Pernikahan sejenis enggak apa-apa. Itu semuanya juga rencana Tuhan. Ngono ya. Makanya sekarang kalau di Amerika pendeta yang di luar negeri itu bingung saudaraku. Mereka tidak melakukan pernikahan sejenis, hukumannya penjara. Saya bersyukur di Indonesia masih ya ono sing garis-garis keras itu lumayan gitu. Bantu juga gitu. Mereka kan nggak setuju, tapi kalau mereka setuju, wes katutan. Ini yang terjadi semua lagi dibalik. Tapi saya percaya tak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Ayo kita siap, kalau dia datang, kita siap dijemput. Naik ke awan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Dengar baik saudaraku, ingat doa mulai hari ini, engkau yang punya kerinduan ke tanah perjanjian, tahun depan, kalau nggak bisa tahun depan, 2 tahun lagi Tuhan aku berangkat. Gitu loh, punya iman. Mulai nabung dari hari ini. Saya juga punya iman, saya berdoa, saya beriman. Tuhan, aku tidak mau sama istriku tok berangkat Tuhan. Aku mau sama anak-anakku 2 juga berangkat. Saya ngomong mulai hari ini loh saudaraku ya. Jadi kalau tahun depan terjadi saya, istri saya, anak-anak saya 2 berangkat ke Israel. Ojo protes, ojo komplain, ojo iri. Amin. Mana ada Pak David ini wes gak ngerti lah wes. Saya juga tidak tahu, saya cuma beriman. Saya berdoa beriman semuanya. Nanti Pak Leri, Pak Joli, Pak Randy, Viko, Pak Agung, Pak Yoyo, Pak Hartono, ya toh, semuanya. Adik-adik saya itu, Michael, Devi, semuanya. Seluruh jemaat wes kalau tak sebut nyamuk repot ya. Semua nanti kita sama-sama berangkat ke Israel. Haleluya. Kita naik lagu pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia ini, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu Yesus, haleluya, Yesus, tak akan ada lagi, tak akan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Kau kukagumi Tuhan, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saya beri waktu saudara berdoa sejenak kepada Tuhan. Biarlah musik mereka lagu pujian ini berdoa kepada Tuhan. Kalau kita naik ke lagu pujian ini, Yesus menerima Anda apa adanya. Tapi jangan berhenti sampai pengertian itu, saudaraku. Karena kita harus bertumbuh. Bertumbuh bukan menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani, dia percaya bahwa dia harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kau beri kepada Tuhan? Sudahkah kau memberi segenap hatimu kepada Tuhan? Segenap hidupmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, bahkan seluruh yang kau punya. Dengar baik, itu semua titipan, itu semua miliknya Tuhan. Saudara dan saya hanya disuruh Tuhan mengelola. Semuanya kembalikan kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Pimpinlah langkahku. Tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan. Tuntunlah langkahku. Ampuni aku Tuhan kalau aku salah langkah. Ampuni aku Tuhan kalau aku salah pengertianku. Minta ampun sama Tuhan. Seringkali kita ini takut melangkah. Bukan karena iman. Aku enggak sampai imanku ke sana. Enggak. Seringkali engkau takut melangkah karena engkau membatasi kuasa Tuhan. Engkau sendiri yang membatasi jalannya Tuhan. Engkau sendiri yang membatasi kuasa Tuhan. Sebab itu saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya tahun depan untuk jemaat Narwastu Mujizat, saya akan bawa yang mau sungguh-sungguh. Kita akan sama-sama berangkat ke tanah perjanjian. Mulai hari ini siapkan hidupmu sungguh-sungguh. Saya mulai melangkah nanti bulan-bulan ke depan ini. Supaya kita dapat mujizat-mujizat pertolongan Tuhan. Ambil langkah, percaya. Kalau kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidupmu. Engkau sudah terima kasih Tuhan. Sekarang engkau harus percaya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan kesaksian juga, kesaksian yang hidup, kesaksian yang luar biasa. Engkau telah menolong anak-anak-Mu, jemaat-Mu Narwastu Mujizat dengan mujizat-mujizat Tuhan yang berlimpah, dengan mengalami breakthrough yang luar biasa dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Ini masih bulan April Tuhan, bulan keempat kami baru masuk Tuhan, tapi kami sudah melihat mujizat-mujizat terjadi. Kami percaya bulan-bulan ke depan kami akan terus melihat mujizat-mujizat terjadi dalam seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Narwastu Mujizat Tuhan. Amin. Kami akan melihat Tuhan. Berkati kami semuanya. Kami yang taat Tuhan, lihat ketaatan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami, memimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang baik akan terus mengalir di dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.